Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Wulandari. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yaitu saya akan langsung menjawab nomor 1, perbedaan antara website dinamis statis dan dinamis. Yaitu pengertian web statis dan web dinamis. 1. Web statis. Web statis adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web tersebut. Konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi pada pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memiliki database dan data informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah sintaksnya. Dokumen web yang dimiliki kepada klien tidak akan sama isinya dengan apa yang ada di web servers. Contoh dari web statis adalah web yang berisi profil perusahaan ataupun perpustakaan. Web dinamis, dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara pengguna servers sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten di halaman tertentu dengan menggunakan browser. Contoh dari web dinamis adalah portal berita jejaring sosial. Lihat saja web tersebut, isinya sering diperbarui atau diupdate oleh pemilik atau penggunanya. Bahkan di jaring sosial sangat sering diupdate setiap harinya. Yaitu selanjutnya perbedaan web statis dan web dinamis. Yaitu dinamis, interaksi antara pengunjung dan pemilik web. Dalam web statis tidak digunakan terjadinya interaksi antara pengunjung dan pemilik web. Sementara dalam web dinamis terdapat interaksi yang pengunjung dengan pemilik web seperti memberikan komentar, interaksi online, forum, dan lain-lain. Bahasa script pada digunakan web statis hanya menggunakan HTML saja, atau paling tidak bisa ditambah dengan CSS. Sedangkan web dinamis menggunakan bahasa pemrograman web yang lebih kompleks seperti PHP, ASP, dan JavaScript. Penggunaan database web statis tidak menggunakan database karena tidak ada data yang perlu disimpan dan diproses. Sedangkan web dinamis menggunakan database seperti MySQL, OR, dan lain-lain menyimpan data. Itu selanjutnya terakhir konten. Konten dalam website statis hanya memberikan oleh pemilik web dan jarang diupdate, sementara konten yang di web dinamis bisa berasal dari pengunjung yang lebih sering update. Konten di dalam web dinamis bisa diambil dari database sehingga isinya pun bisa berbeda-beda walaupun kita membuka web yang sama. Selanjutnya nomor 2, 3 aplikasi dalam perpustakaan, yaitu ePerpus adalah aplikasi perpustakaan yang dikembangkan oleh salah satu retail buku terbesar di Indonesia, yaitu Gramedia Digital Nusantara. Kedua, ada eSantri. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk para santri di Indonesia. Dan yang terakhir, ada Biblio, sebuah aplikasi perpustakaan yang kaya akan berbagai fitur penambah seperti menganalisis nomor indeks hingga ISBN. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.